Kita record, kita mulai recordnya ya. Oke. Sudah ada 29 orang. Rekan-rekan semua, tadi adalah perkenalan saya dengan Anda, kemudian aturan di dalam kelas ini. Penulisan kreatif atau creative writing and storytelling. Aturannya 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Jadi tidak ada yang berbeda. Maksudnya tidak ada angka yang dirubah-rubah gitu. Apakah tugasnya lebih tinggi atau UTS-nya lebih tinggi atau UAS-nya lebih tinggi. Jadi tetap 10, 20, 30, 40. Itu aturannya. Ya, 10, 20, 30, 40. Nah, tugas sendiri nanti target kita ini pas di UTS ini kita menghasilkan sebuah buku dari tulisan Anda masing-masing. Gitu ya. Dari tulisan Anda masing-masing. Sebuah buku yang memiliki serial number. Artinya sudah memiliki ISBN. Gitu. Jadi target pertama pasca UTS atau sampai UTS, dari mulai pertemuan sekarang sampai UTS, kita memiliki satu buah buku. Itu karya Anda semua. Jadi dari 38 orang, kemudian kita buat karya masing-masing. Nah, itu kita gabungkan gitu ya, kemudian jadi sebuah buku. Nah, makanya dari RPS itu bisa kelihatan kita targetnya memang menulis sebuah cerita. Targetnya menulis sebuah cerita. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 target kita menulis sebuah cerita. Gitu ya. Jadi kita udah bisa tahu bagaimana menulis dari angle yang tepat gitu ya. Kemudian bagaimana dari tema apa yang kita godok gitu ya. Kemudian apa yang kita hasilkan. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Berikutnya pertemuan ke-9 gitu ya. Pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan 9 sampai pertemuan 15 gitu ya, pertemuan 15. Nah, kita akan lebih kepada arah visual. Jadi menulis di dalam ruang visual. Ya, menulis di dalam ruang visual. Arahnya kepada bagaimana Anda meng-create tulisan-tulisan yang persuasif untuk kebutuhan-kebutuhan iklan, gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan iklan. Jadi arahnya ke situ, ya, arahnya ke audiovisual untuk yang dari UTS sampai UAS. Jadi kayak gitu. Berikutnya UTS dan UAS-nya apa? Ya tugas itu biasanya bisa nanti berbentuk take home, bisa berbentuk essay. Biasanya saya mungkin essay untuk UTS atau UAS. Baik, ada pertanyaan sampai sini terkait persepsi dari perkuliahan perkuliahan creative writing and storytelling. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau kita langsung lanjutkan? Itu ada yang pakai baret ungu tuh, WCDS. Bawa tuh. WCDS baret ungu. WCDS Pak, Widya Kastrena Dharmasida. Oke. Ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan berarti kita bisa langsung lanjutkan ke materi pertama ya. Dan rekan-rekan semua, karena kita menggunakan Zoom, sorry to say Zoom-nya ini free. Jadi kita bisa sampai 2-3 kali migrasi untuk ke Zoom-nya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena target saya untuk menggunakan Microsoft Team-nya ternyata Anda belum bisa sign in ya. Saya sudah sampaikan kepada tim IT, tapi tim IT juga belum ada kabarnya sampai sekarang. Jadi kita akan migrasi berapa kali migrasi, bisa sampai 2 atau 3. Oke, semuanya. Sekarang kita lagi screen sharing lagi. Yap. Oke, nah ini dia.
kita memulai dari pertemuan pertama adalah rahasia kreativitas. How to create, bagaimana sih membangun, how to build our creativity itu ya. Bagaimana membangun kreativitas kita. Nah, rasa kreativitas sebenarnya simple. Di sini nih, ada 4 kalau misalnya saya buat alurnya. Jadi, based on your experience, and then you tell your experience, and then buat nawaitunya, niatnya gitu ya. Kemudian catat gitu ya. Nah, pengalaman ini yang mahal gitu ya. How to build your experience, how to build the creativity based on your experience. Jadi, kalau semakin pengalamannya banyak gitu ya, semakin pengalamannya banyak, semakin banyak hal yang bisa kamu ceritakan. Oke, sekali lagi ya, semakin pengalamanmu banyak, semakin banyak hal yang bisa kamu ceritakan. Oke, yang lagi pakai baret ungu ketika misalnya ini punya pengalaman nih dalam COVID kayak gini, dia harus kayak gimana ngelakuin PAM dan segala macam gitu kan, tap-tapnya jadi berubah gitu, hal-halnya segala macam. Wisuda online tapi Merwa tetap ada, gimana ceritanya ngaturnya kan, nah, lucu juga kan. Oke, jadi pengalaman, perbanyak pengalaman gitu ya, dimanapun itu gitu ya, apapun itu, pengalaman bisa dicari dari, pengetahuan kita itu ada dua arah gitu ya, dua arah. Pertama dari knowledge, pertama dari science, dari ilmu gitu ya. Jadi ilmu itu ya, untuk mendapatkan ilmu itu kita sekolah atau kita kuliah gitu ya. Yang kedua itu dari pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman itu yang membentuk skill life gitu ya. Jadi punya keterampilan dalam hidup gitu ya, keterampilan dalam hidup. How can you survive on your life? Jadi bagaimana Anda bisa survive dalam kehidupan Anda. Nah, kalau kita ngomongin scientific atau ilmu gitu ya, yang Anda dapatkan di perkuliahan, itu membantu Anda bagaimana gambaran atau acuan gitu. Jadi as a teoretis, oh caranya seperti ini itu acuan, tetapi pengalaman di lapangan itu menjadi hal yang begitu mahal atau luar biasa. So, teman-teman jangan cuma kuliah gitu ya. Mudah-mudahan di sini banyak yang berorganisasi, jadi ada yang berorganisasi, ada juga kalau Pak saya nggak organisasi, it's okay. Kamu ada kerja misalnya, oke, kamu mengerjakan sesuatu, itu adalah menjadi part of your experience gitu ya. Yang ketiga gitu, kamu bisa dari apa namanya, aktivitas lainnya. Kamu apa sih namanya? Tapi nongkrong yang bermanfaat ya, aktivitas lainnya itu nongkrong bermanfaat. Kamu keliling, jalan, segala macam, itu membangun pengalaman Anda. Build your experience. Ya. Nah, kata kuncinya sebenarnya dari pengalaman itu ya banyak jalan aja. Gitu ya. Banyak jalan, banyak main. Jadi jangan diem aja di Bekasi gitu ya. Jadi banyak jalan, banyak main. Dari situ Anda bisa melihat culture yang berbeda-beda. Dari Bekasi misalnya Anda main ke sebelahnya gitu, Rengas Dengklok misalnya, itu berbeda gitu ya. Itu berbeda. Dari Rengas Dengklok Anda main lagi ke mana namanya? Ke Bandung, itu beda lagi. Dari Bandung Anda ke lebih jauh lagi ke Yogyakarta misalnya, itu menjadi berbeda lagi. Sedikit Anda mampir ke Magelang misalnya, itu juga culture-nya menjadi beda lagi. Jadi banyak, apalagi di Indonesia, multicultural, banyak kultur yang banyak sekali. Meskipun semuanya ada di Jakarta, tapi belum tentu mereka merepresentasikan daerahnya masing-masing, gitu ya. Karena mereka sudah terkontaminasi dengan ala Jakartanya, gitu. Sehingga ketika Anda bisa melihat culture-culture yang banyak, diferensiasi yang banyak, itu menjadi literatur Anda. So you have lots of knowledge here, gitu ya. You have lots of knowledge di otakmu tuh banyak ini ya, apa sih namanya?
banyak pengalaman gitu ya, banyak pengalaman. Jadi sehingga pengetahuannya banyak. Gitu. Nah, pengetahuan itu Anda bisa ceritakan. Nah, berikutnya bercerita. Kemampuan bercerita, tidak semua orang mampu bercerita, gitu ya. Tidak semua orang mampu bercerita. That's why as a leader, kalau kamu sebagai seorang leader, Anda harus mampu juga bisa memberikan instruksi, menceritakan sesuatu itu. Jadi part of kepemimpinan juga sama hal itu. Nah, kemampuan kita dalam menulis itu di mana dibangun juga dari kemampuan kita bisa bercerita, gitu ya. Kemampuan kita bisa bercerita. Nah, nanti kalau di sini closing nih, dari pengalaman ke cerita. Kemudian setelah cerita, baru bisa nggak menulis. Nah, belum tentu dari orang yang jago bercerita dia bisa menulis, gitu. Tapi orang yang nulis biasanya mampu menceritakan sesuatu. Nah, ini bedanya nih. Orang yang bisa menulis, dia biasanya mampu menceritakan sesuatu, gitu ya. Mampu menceritakan sesuatu. Nah, jadi dari pengalaman yang banyak itu kamu bisa menceritakan. Nah, kemudian niatkan, gitu. Niatkan dalam hati bahwa saya akan menulis itu, gitu. Dari niat itu tulislah, gitu. Ya, dari niat itu tulislah. Oke. Nah, kemampuan cerita ini yang apa sih namanya? Yang nggak mudah ya. Misalnya orang, oh saya misalnya gue habis jalan dari Disneyland, ya begitu dari naik kapal kemudian ke sana ya main-main deh, ya beli makan, udah pulang gitu. Padahal Disneyland gitu. Di Disneyland dia nggak bisa ngejelasin ada apa di sana, terus gue ngapain di sana, bertemu dengan siapa aja di sana. Padahal banyak pengalaman yang itu. Ataukah dia ke Disneyland itu ya datang ke hotel, dari hotel kemudian dia main ke Disneyland, Disneyland pulang, mungkin gitu. Ya. Atau kan banyak cerita ketika dari perjalanan, bayangkan Anda mempersiapkan barang-barang Anda gitu ya, dari mulai mempersiapkan barang-barang, hal-hal yang harus dipersiapkan apa aja, itu bisa kamu ceritain mulai dari odol, sendal jepit dan segala macamnya. Kemudian Anda masuk ke kapal di pesawat Anda bisa lihat di sebelah Anda itu orang yang ngapain, kemudian di depan Anda apakah itu ada sebuah video, terus di videonya itu kamu ngapain gitu ya, apakah video itu ngebuat Anda ngeliat map aja di situ atau Anda nonton film di situ, kemudian Anda melihat pramugari di situ, bagaimana pramugari melakukan itu. Dari situ cerita itu kita bisa bangun, kita bisa build, kita bisa rangkai, kemudian kita masuk lagi ke hotel. Sampai misalnya di Hong Kong gitu ya, di Disneyland Hong Kong gitu, kita sampai ke Hong Kong. Di Hong Kong kita ngelihat orang seperti apa, di bandaranya seperti apa, rapihnya seperti apa gitu ya. Kemudian masuk lagi ke hotel, di hotel kita bisa melihat apa aja yang ada di hotel, bagaimana pelayanan hotel dan segala macamnya. Itu baru sampai ke hotel, gitu ya. Belum sampai ke Disneyland-nya. Itu banyak hal sekali pernak-pernik di dalam perjalanan kita yang bisa kita ceritakan gitu. Yang banyak banget bisa kita ceritakan. Nah, dari pernak-pernik itulah kita bisa bangun rangkaian-rangkaian itu. Jadi kemampuan merangkai cerita yang banyak itu untuk bisa dijadikan cerita yang menarik, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, menulis itu sama dengan bercerita dan berpikir, gitu ya. Bercerita dan berpikir. Kenapa saya bilang bercerita dan berpikir? Tadi kalau kita bilang kamu mampu menceritakan, artinya kamu merangkaikan semuanya. Untuk membangun rangkaian-rangkaian itu, rangkaian-rangkaian visual yang ada di dalam otak kamu gitu ya, atau rangkaian audio yang ada di otak kamu gitu. Nah, kamu menggunakan pikiran kamu untuk mengolahnya gitu loh. Mengolahnya untuk mengomunikasikan kepada yang lain gitu ya. Mengomunikasikan kepada siapa sih itu audiensnya kita. Siapa sih orang yang akan baca buku kita. Siapa sih sejauh mana masyarakat menyukai apa yang akan kita ceritakan.
Atau memang kita pengen menceritakan aja gitu ya. Perkara siapa yang baca, siapa yang itu terserah gitu ya. Nah itu, hal itu kita selalu merangkaikan itu. Bercerita akhirnya juga menuntut kita berpikir. Gitu ya. Bercerita menuntut kita berpikir. So, maksimalkan otak kita. Gitu ya. Oke. Bercerita sama dengan berpikir. Dan yang saya tuntut di sini, Anda tidak menulis jurnal ilmiah, tidak menulis saintifik ya. Hal-hal yang saintifik. Saya pengen menulis bagaimana, karena storytelling, so write a story. Kamu mendongeng, kamu bercerita, kamu menulis hikayat, kamu menulis prosa, baik itu novel, cerpen, atau apapun. Jadi, ini kita menulisnya dari ranah-ranah situ. Karena kalau Anda saya tuntut untuk saintifik, berapa buku yang udah pernah kamu baca coba? Berapa jurnal yang udah pernah kamu baca, saya tanya. Adakah yang baca buku? Adakah yang baca jurnal mahasiswa di sini? Atau karena disuruh dosen aja baca? Nah, tapi kalau misalnya sudah seringkah Anda main ke daerah ini? Sudah seringkah Anda main ke daerah itu? Saya rasa Anda sudah banyak pengalaman-pengalaman jalan kemana-mana. Nah, dari jalan-jalan itulah yuk kita coba, nanti kita nulis gitu ya. Kita coba buat alur rangkaian ceritanya. Kemudian kita pikirkan bagaimana merangkaikan itu. Jadi simple untuk itu. Ya. Oke. Sekarang saya pengen ke Tita Mia Aurelia. Tita Mia Aurelia, can you hear me? Tita Mia. Oke, ke Selfie Pusparini. Selfie Pusparini. Oke, please. Oke. Can you hear me? So please check the sound. Iya, Pak. Oke. Sekarang Selfie, kamu mungkin udah banyak cerita. Nah, saya pengen kasih gambar ini. Can you tell me something about this picture? Apa Pak? Gimana? Ya, ceritakan tentang gambar ini. Gambar yang ada di layar. Di situ ada seorang petani. Petani yang rela bekerja dari pagi hari hingga sore. Ya. Itu apa namanya? Ada seorang petani yang rela bekerja di pagi sampai sore, berarti sudah ada 15 kata. Apa lagi ya, Pak? Apa lagi? Cuma itu aja? Hanya itu saja? Lagi yang lain? Oke, kalau gitu saya ke Alia Anggraini. Pak. Oke. Coba bisa diceritain nggak? Ini ada gambar kayak gini. Seorang petani yang bekerja demi menghidupi keluarganya, dan dengan dia mengerjakan pekerjaannya juga kita dapat menikmati hasil dari gimana ya Pak? Ya nggak tahu sebenarnya, bebas aja.
Kita dapat menikmati apa? Kita dapat memperoleh dari hasil kerja petani tersebut. Dapat memperoleh dari hasil kerja petani tersebut. Udah, itu aja. Iya, Pak. Oke. Pilih cowok, Alia. Siapa yang untuk bisa ngejelasin ini? Pilih satu cowok, Alia. Halo, Alia. Can you hear me? Pilih satu cowok untuk bisa ngejelasin ini. Apa, Pak? Tunjuk satu cowok untuk bisa ngejelasin ini. Cowok, cewek, Pak? Cowok. Ahmad Rifai mungkin. Oke, Ahmad Rifai. Ahmad Rifai, Anda menjadi lelaki pilihan Alia. Mana Ahmad Rifai? Oke. Ya, maaf kok video masuk nggak? Suaranya saya masuk ya? Oke, masuk suaranya. Oke, bisa dijelasin nggak? Oke. Baik. Oke, di sana berdiri seorang petani, bapak petani. Dia membawa cangkul di dalam pundaknya. Sorry. Oke. Ada lagi. Ini baru kejelasin ini loh. saya kalau ngelatihan ASD mulai dari ini. Nengah latihan mahasiswa. Oke, yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat gitu loh. Dari tadi mulai selfie, Alia mau berat-berat. Kayak gitu sih, petaninya berdiri membawa cangkul menggunakan apa tuh namanya, topi apa? Bukan topi. Lalu Oke ya. Bingung Pak jadinya gimana? Oke. Saya nggak tahu public speaking kamu mungkin udah belajar public speaking. Saya nggak tahu berapa kosakata kalian ketika di public speaking gitu ya. Sebenarnya ini bersinggungan kosakata dari public speaking. Kita bisa kan dengan mudah dengan menggunakan topi yang sudah lusuh, topi yang sudah usang, dengan baju yang sudah lusuh, petani tetap mencangkul demi menghidupi keluarganya, gitu ya. Dan anak-anaknya yang masih sekolah harus dia menjadi beban kehidupan dia. Dengan dia mencangkul, dia menjual jerih payahnya kepada masyarakat, kepada tengkulak. Tengkulak membayarnya tidak dengan harga yang mahal, cukup hanya untuk makan sehari-hari dan untuk menghidupi itu, gitu ya, untuk menghidupi keluarganya, dia terus mencangkul. Ya, dia terus mencangkul, bahkan anak-anaknya juga bekerja membantu dia sehari-hari. Kan kita bisa cerita kayak gitu. Gitu. Simple. Iya, Pak. Jadi mulai dari deskripsi dulu, dari topinya, dari bajunya. Tadi udah mulai bagus sih. Siapa kamu udah ngejelasin ada Pak Tani pakai itu segala macam gitu ya. Jadi jangan terganggu dengan tulisan-tulisan di belakangnya. Kita cerita aja bagaimana kehidupan Pak Tani gitu ya. Ceritain aja gitu. Jadi bisa jadi kalimat-kalimat yang panjang gitu. Oke, sekarang saya kasih gambar lagi. Iya, ini. Oh, oke.
Muhammad Izhar. Bisa bangun cerita dari sini? Iya, Pak. Oke, silakan. Ya, terlihat pada gambar tersebut seorang tentara yang sedang menghadapkan senjatanya terhadap seorang dokter wanita. Nah, di dalam gambar tersebut sepertinya ini memiliki makna seperti menembak gitu ya, Pak ya. Seperti ingin menembak dokter tersebut. Mungkin maksudnya adalah seorang tentara ini suka terhadap dokter wanita tersebut. Mungkin tentara tersebut suka terhadap dokter wanita karena dokter wanita tersebut mungkin bekerja di dalam satu daerah yang sama dengan tentara tersebut. Mungkin itu saja sih, Pak. Oke. Saya juga Nice try. Nice try. maksudnya juga belum paham juga sih, Pak, itu. Oke. Tenata Lintang. Saya, Pak. Oke, Tenata. Bisa cerita nggak? Kalau dari yang saya lihat, biasanya angkatan apa sih di TNI nggak jauh-jauh pasangannya dari bidang-bidang kesehatan gitu, Pak, maksudnya. Makanya dari sini Saya nggak mau jawaban, saya butuhnya. jadi Kamu bercerita, ada gambar, kamu ceritain gitu. Jadi makna dari gambar ini yang saya tangkap biasanya. Oke, dengarkan tadi Muhammad Izhar. Jangan terbawa ala Muhammad Izhar. Muhammad Izhar belum tentu tepat gitu. Jadi Tenata, lihat gambar, kamu coba bercerita dari gambar. Saya nggak nanya maknanya loh ya. Kalau makna bias. Iya, jadi yang saya lihat ini tentara jatuh cinta sama perawat. Ya udah, kamu ceritain tuh bagaimana kisah jatuh cinta perawat dan tentara. Pernah punya pacar perawat? Ini cerita aja gitu, Pak. Atau punya pacar tentara gitu? Ya cerita. Yang kan saya minta ceritakan. Gitu. Bukan berikan makna, bukan interpretasikan. Jadi misalnya saya mau cerita kalau tentara ini sedang bertugas dan bertemu dengan si perawat ini, Pak. Lalu karena seringnya ketemu, jadi tentara ini jatuh cinta sama perawat tersebut. Udah gitu, Pak. Udah. Dari tadi panjang gitu, ini ujung-ujungnya cuma itu aja. Oke, thank you, nice try lah ya. Lanjut. Saya pengen ke siapa nih? Aku banyak yang videonya di off ya. Please turn on ya video-videonya. Saya minta ke Dinda Usalma. Dinda Usalma ada di situ? Oke, karena waktu kita udah mau habis ya. Jadi kita harus bergeser lagi, kita migrasi dulu. Baik, kita lanjutkan. Jika ingin betul menulis, oke. Jangan lupa berikan tangan Anda pena, gitu ya. Berikan tangan Anda pena. Beri juga ya kesempatan untuk menekan touch mesin ketik atau keyboard komputer Anda. Ya. Berikan kesempatan jari-jari Anda untuk mengetik apapun yang Anda pikirkan.
gitu ya. Apapun yang Anda ingin ceritakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya the simple thing, kalau misalkan kita misalnya satu hari ini kita kemana aja itu coba kalian catat gitu ya. Dari jam pertama misalnya jam 13.30 saya melaksanakan kegiatan webinar ini gitu ya, atau video meeting. Dari video meeting saya apa kegiatan aktivitas Anda setelah itu, misalnya saya sholat asar, dari sholat asar dapat Anda bisa buat runutan itu, dan dari runutan itu menjadi outline Anda untuk Anda bisa membuat sebuah karya tulis gitu ya. Jadi what's your activities you can tell to the others gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris itu sering banget gitu. So what's your activities now? Okay. At first gitu ya. Jam 5 gitu ya. Dia bilang jam 5 saya bangun tidur, jam 5.30 saya mandi. Jadi langkah-langkah yang prosedural seperti itu mereka bisa ceritakan. Nah, jadi dari bercerita itu kemudian nanti kita bisa buat pena gitu. Kita bisa tulis, kita bisa buat outline. Bisa dari time ke time, kemudian kita bisa juga menulis yang it's not only time to time, apa benda-benda apa yang ada di sekeliling kita untuk kita rangkai kalimat. Jadi beri tangan Anda pena, beri ya kesempatan menekan touch mesin ketik atau keyboard sehingga otak kita bisa berpikir untuk menuliskan cerita-cerita. Ya. Momen. Selanjutnya, tulis apa saja yang ada di dalam pikiran Anda, dan segala yang berkecamuk di dalam pikiran itu akan menemukan jalan keluarnya. Ya. Jadi ketika Anda menulis gitu ya, tulis apa aja yang ada di dalam pikiran dan coba temukan jalan keluar. Bukan coba temukan jalan keluar, tetapi pikiran itulah yang menuntun kita menemukan jalan keluar untuk kita bisa merangkai kalimat-kalimat. Jadi saya nggak mau banyak-banyak berteori untuk mata kuliah ini gitu ya. Semuanya praktikal. Storytelling itu ya berceritanya itu ditulis gitu. Jadi kayak gitu. Storytelling itu ya bercerita, ceritanya itu ditulis gitu ya. Jadi kemampuan Anda untuk menulis sebuah cerita-cerita yang Anda hasilkan dari kehidupan Anda sendiri gitu ya. Dan sekali lagi, apabila Anda bukanlah seorang penulis, dan tidak ingin berprofesi sebagai penulis, tetap menulis. Ya, tetap menulis. Karena apa? Karena menulis adalah roh dari, what do you call it ya? Kalau saya sebut ya, menulis itu adalah roh dari Anda yang ingin berperadaban gitu ya. Semakin Anda memiliki karya, itu semakin Anda meninggalkan jejak-jejak kehidupan Anda gitu ya. Nah, menulis ini tidak sekali lagi, menulis ini tidak hanya menulis tulisan tangan loh ya, gitu ya. Menulis itu yang penting terhubungnya dengan teks gitu ya. Jadi kalau misalnya teksnya itu bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa audio, bisa berupa visual gitu ya. Bisa berupa visual. Jadi kalau misalnya Anda membuat karya video, ya itu adalah hasil dari karya tangan Anda gitu. Ya, itu Anda menulis gitu ya. Menulis dengan rangkaian video. Jadi kayak gitu. Sekali lagi mata kuliah anak-anak komunikasi itu selain Anda mampu berretorika gitu ya, Anda juga mampu menyampaikan pesan yang terkandung dari dalam sebuah tulisan. Kemudian Anda juga, karena perkembangan sekarang sudah masuk ke dunia digital, Anda juga mampu memberikan pesan yang ada di dunia visual, audio visual gitu ya.
Nah, ini akhirnya membentuk kita untuk tetap menulis, gitu ya. Jadi kekuatan anak komunikasi dari dia berbicara, dia juga menulis. Jadi nggak cuma ngomong doang, gitu. Talk less do more, gitu ya. Bukan talk less do more. Jadi berbicara yang memang memiliki bobotnya, gitu ya. Berbicara yang memang memiliki bobotnya. Jadi itu. Selanjutnya, ketika Anda menulis, otak Anda merekam dengan baik setiap gagasan Anda. Jadi, apa yang dari pengalaman yang Anda banyak, kemudian Anda coba keluarkan, kemudian itu direcord lagi. Gitu ya. Jadi, itu direcord lagi. Dan itu balik lagi, gitu ya. Jadi, pengetahuan Anda di dalam ada yang ada di sini, itu nggak keluar gitu. Nggak hilang begitu saja. Kan, oh, karena saya udah tulis catat di situ, enggak. Tapi itu record lagi, balik lagi, gitu ya. Jadi, kegiatan itu adalah kegiatan yang selalu berulang-ulang, gitu ya. Orang bisa itu karena biasa ya. Orang bisa itu karena biasa. Orang pinter itu karena diulang-ulang, gitu ya. Orang bisa smart itu karena diulang-ulang. Bukan karena dia ya memang basicnya pinter, bukan. Tapi karena dia mengulang terus kepintarannya. Mengulang terus, bukan mengulang terus kepintaran, mengulang terus pengetahuan yang dia punya, gitu ya. Mengulang terus pengetahuan yang dia punya dan dia latih terus, gitu. Nah, orang hebat tanpa latihan bisa menjadi mati, gitu. Jadi kalau orang yang pemain sepak bola, yang suka bola, yang suka olahraga atau yang apa gitu ya, kalau dia tidak latihan, dia akan di bangku cadangkan, gitu. Tapi kalau misalnya dia sering latihan, dia akan menjadi pemain utama. Tapi kata kuncinya adalah sebenarnya memang sudah ada yang punya bakat, gitu ya. Menulis itu bakat, gitu. Tetapi menulis juga bisa dibentuk, gitu ya. Menulis juga bisa dibentuk, gitu. Nah, kerajinan kita itu, rajin itu menentukan kita mau arah kemana, gitu ya. Kita mau arah kemana. Kalau memang Anda sukanya membuat sebuah video, buatlah video itu dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Dengan video itu dengan sebaik-baiknya. Tahu software yang bagusnya, bagaimana membuat efek visual yang baiknya, kemudian apa? Tapi ujung-ujungnya video juga tetap ada outline, ada kata-kata yang harus Anda sampaikan, dan kata-kata itu adalah the power of you write something, gitu ya. The power of you write something, ya. That's why Anda cuma perlu action, itu aja. Tidak ada yang lain. Anda hanya perlu action, itu aja. Jadi menulis itu action, bukan teoretis. Oh ini strategi gini. Action. Nah action itu dimulai tapi diisi dulu, pengetahuannya diisi dulu. Dari apa? Dari berbagai pengalaman, gitu ya. Dari berbagai pengalaman. Jadi Anda bisa mengungkapkan cerita-cerita yang lain. Kosakata menjadi banyak. Semakin Anda jalan ke daerah-daerah, semakin Anda jalan kemanapun, bahkan ke luar negeri, semakin you have lots of vocabularies, gitu. So, kamu nggak mati ketika kemanapun, karena Anda bisa berkomunikasi. Anda bisa menjelaskan atau Anda bisa bertanya, gitu ya. Jadi, kata-katanya nggak mati, gitu ya. Jadi, yang menulis banyak-banyak jalan, gitu. Tadinya kegiatan ini, kalau nggak pandemi, saya pengen kita keluar kota, kita jalan, gitu ya. Kemudian kita melihat gambaran yang ada di situ, kemudian kita tulis di situ, gitu. Tadinya saya pengen kayak gitu. Cuma sayang pandemi ada lagi dan makin besar malah. Dan jangan biarkan pena Anda menganggur, gitu ya. Jangan sekali-kali pena itu diem di tempatnya, gitu ya. Pakai itu, gitu. Kemudian mesin ketik Anda karatan, layar komputer Anda kosong melompong, dan kertas Anda menguning tanpa isi. Jadi rajin untuk ngetik, dan bukan cuma tugas doang. Misalnya ada tugas, ya udah kita kerjain tugasnya. Bukan. Tapi apa yang Anda pikirin tulis, apa yang Anda pikirin tulis.
Oke, terkadang kita suka mati langkah. Itu juga saya sering banget gitu. Misalnya ketik tuh bisa sampai 4 halaman, setelah itu mati gitu. Mati. Cara berpikir apalagi ya, gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Nanti one day kita ada itu lagi, kita sambungin lagi. Gitu. Nggak ada masalah. Dan jangan takut menulis buruk gitu ya. Selama nggak busuk, buruk itu ngangenin gitu ya. Jadi kalau tulisan kita emang nggak bagus, nggak apa-apa gitu. Cerita kita nggak asik, nggak apa-apa gitu. Selama itu nggak basi ya, artinya ceritanya udah lama, udah nggak kena sama milenial misalnya sekarang dan segala macam. Artinya masih up to date gitu. Buruk itu tetap ngangenin gitu ya. Karena nanti dari keburukan-burukan itu kamu bisa bisa mengulang-ulang lagi untuk memperbaiki terus-terusan, gitu ya, memperbaiki terus-terusan. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita bilang menulis itu ribet, tidak seribet yang kita pikirkan dan tidak sesulit yang kita pikirkan, tetapi memang juga tidak mudah, gitu ya. Tapi memang tidak mudah. Oleh karenanya otak kita harus kita banyakin, kemudian tangan kita biasain bergerak gitu. Biasakan untuk bergerak tangan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Terkait menulis. Karena kalau tidak ada pertanyaan, ya langsung latihan. Oke. Baik. Sekarang saya ingin siapkan kertas di depan Anda dan tulis satu kata, kemudian tunjukkan di video. Tulis satu kata, ya, apapun itu yang ada di pikiran Anda, terus tunjukkan di kamera. Yang belum nyiapin pulpen dan kertas, siapkan sekarang. Yang videonya masih di turn off, otomatis saya tidak absenkan. Oke, sudah siap kertas dan pulpennya? Oke. Tulis satu kata apapun itu. Kata, bukan kalimat. Kata. Satu kata. Kita stop share. Baik. Tulis satu kata, saya rasa di tempat chat juga untuk Anda. Saya tulis. Oke, Febriansyah. Oke, sekarang tunjukkan kata semuanya. Tunjukkan kata aja. Oke. Biar saya bisa ngelihat katanya apa. Oke. Kata yang Anda buat apa? Oke, tunjukkan di kamera. Semuanya pakai laptop atau pakai HP? Oke.
Febriansyah menulis apa itu? Cinta, Pak. Cinta. Iya. Oke, cinta. Berikutnya. Alia Anggraini. Tunjukkan. Fridinia. Oke, semuanya tunjukkan di kamera. Iya. Oke, Ahmad Rifai menulis panas. Cinta panas. Iya, Pak. Panas, Pak. Oke. Ada cinta, ada panas. Berikutnya. Saya Lepas. Oke. Ahmad Rifai menulis panas. Maimunah menulis Bersyukur, Pak. Kebaca nggak sih? Yep. Mana, Pak? Oh, Maimanah, sorry Maimanah. Maimanah sambil sound, Maimanah. Sambil bicara. Bersyukur, Pak. Bersyukur. Oke. Berikutnya Rizky Cantika berpikir. Wah. Iya, Pak. Oke. Dimas Agung. What is it? I can't see. Apip. What is it? Iya. Oh, ada cerita Muhammad Izar cerita. Muhammad Apip ya. Sehat. Iya, Oke. Mengantuk Aryadi. Itu jujur banget kayaknya mengantuk. Tuh. Berikutnya Panji Sebastian game. Dinda Ayunita lamban. Terus lamban atau lambat tuh. Berikutnya Melisa Nadia, saya nggak ngeliat. Imade Agus, iya, dekatkan lagi. Bahagia. Wah. Zafira, Alia Zafira, dekatkan lagi. Tulisannya yang besar bisa. Admin prinsip. Wow. Prinsip. Berikutnya. Alia Zafira apa tadi? Oke. Zafira. Oke. Oh, Tenata Lintang. Mas Boy. Malam, Pak. Oh, malam. Iya. Oke. Admin. Oh, admin tadi prinsip ya. Sarah Hairunisa. Dekatkan lagi. Sembuh. Waduh. Ada sehat, ada sembuh. Oke. Lanjut lagi. Ria Herlina. Oke. Ini saya tulis di chat. Ada cinta, ada panas, ada bersyukur, ada berpikir, ada cerita, ada sehat, ada mengantuk, ada game, ada lambat, ada bahagia, ada prinsip, ada malam, dan ada sembuh. Bapak Zevanya. saya belum, Pak. Melisa. Rindu. Oke, rindu. Oke, ada rindu. Kopi belum, Pak. Dimas. Kopi. SMS. Kopi, Pak.
Oke, kopi. Yap. Berikutnya, yang lain yang belum masuk. Zevanya apa Zevanya itu? Bisa Semangat Pak dari Ria. Semangat dari Ria. Selfie apa selfie? Selfie sukses. Oke. Ya, saya rasa cukup di sini. Ada cinta, ada panas, ada bersyukur, ada berpikir, ada cerita, ada sehat, ada mengantuk, ada game, ada lambat, ada bahagia, ada prinsip, ada malam, ada sembuh, ada rindu, ada kopi, ada semangat, ada sukses. Nah, tugas Anda, langsung saya kasih tugas. Membuat satu paragraf kecil dari rangkaian kata itu. Satu paragraf kecil dari rangkaian kata itu. Bebas sebebas-bebasnya berapa banyak katanya yang kamu tambahkan nanti untuk bisa merangkai kata itu. Ya, bisa merangkai kata itu. Bisa menjadi satu paragraf dan itu cerita yang utuh. Bisa menjadi cerita yang utuh. Dari situ, dari sumbangan teman-teman kamu. Ya, dari sumbangan teman-teman kamu. Ya. Oke. Dari sumbangan teman-teman kamu. Itu Anda tulis dan nanti tugasnya Anda kirim gitu ya. Tugasnya Anda kirim ke siapa tadi ke WhatsApp aja lah ya. Di WhatsApp ketimbang di email gitu ya. Sorry kalau di WhatsApp nanti banyak yang enggak. Karena pasti beda-beda jawabannya ya. Itu beda-beda. Oke, silakan nanti Anda kirim ke WhatsApp gitu ya. Kemudian tinggal kirim. Kalau mau ke email tinggal kirim ke email saya. Di sini ya. kusmiubara@gmail.com. Oke. Kirim ke email kok ke Herlina. Sorry. kusmiubara@gmail.com ya. Pak, Baik. izin Oke, silakan Olivia. itu batas waktu pengirim tugasnya kapan, Pak? 1 minggu ini, hitungannya 1 minggu. 1 minggu kamu kirim. Gitu. Pak, maaf, jadi dari setiap kata di situ dibuat jadi cerita gitu ya? Tidak setiap kata. Pokoknya di dalam satu paragraf itu ada kalimat itu semuanya nyambung. Oh, iya. Ya. Kalau setiap kata pusing nanti kamu banyak banget. Oke. Iya. Iya. Mungkin kirim ke email aja ya. Ke email kalian bisa kirim. Ya, oke. Oh, sorry, atau kalian bingung kalau di email itu terlalu banyak ya. Saya undang Anda menjadi kontributor di web saya. Ya, di web saya. Ya, Pak. Nih, jadi Anda buka Mr. Husni garis miring WP strip admin gitu ya. Kemudian ini Anda buka ini. Kemudian nanti loginnya adalah Paul ya. Loginnya Paul, username-nya adalah Parah Betul. Yap. Username-nya Parah Betul. Nanti Anda menjadi kontributor untuk menulis artikel di situ. Kemudian Anda tinggal posting. Jadi kemudian nanti Anda masuk ke dashboard. Di dashboard Anda klik post ya. Klik post, kemudian new post. Ya. Oke. Jadi better ke situ. Jadi lihat di chat saya nanti saya kasih juga ke WhatsApp ya. Di WhatsApp. WhatsApp. Ya. Oke, login Paul, username Parah Betul, klik post dan new post. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita sudah selesai sebenarnya. Jadi nggak usah lama-lama. RPS sudah
bisa di-download di ini ya. Di mana namanya? Di SIA. Di SIA. Belum, Pak. Bisa Belum dibuka, ya mangga dibuka SIA-nya, kemudian nanti di-download. Soalnya saya udah upload di situ. Nanti kalau masih belum ada, nanti saya taruh di web saya. Anda bisa download. Gitu. Oke? Masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, waktu juga udah mau selesai waktu ininya Zoom-nya. Dan ini tadi ada yang bilang, Pak, kenapa nggak pakai Classroom aja gitu? Classroom itu nggak bisa di-record. Bisa di-record pakai G Suite, dan itu agak ribet ya. Gitu. Jadi, dan saya lebih senang tampilan Zoom gitu. Saya lebih senang tampilan Zoom dan Microsoft Teams. Ada dua yang saya suka. Dan yang ketiga ada Big Blue Button, tapi Big Blue Button itu dia harus terhubung dengan, ada Webex juga suka. Tapi Tadi yang Webex di itu download apa ya? RPS. Saya download RPS. Gitu. Jadi aplikasi Pak, itu tadi yang di itu download apa ya? download RPS. Oh, RPS ya. Ya, RPS. Sorry, ini kalian semester berapa ya? Semester 5? Semester 5, Pak. 5, Pak. 5. Oh, semester 5 udah banyak. 9, Pak. Oh iya, Oh, 9. oh ada yang 9. Saya Pak Dimas Agung. 7, Pak. Ada yang 9, ada yang offset. 7, Pak, ada. Semester 7, Pak. Semester 7. Oh, semester 7, oh berarti semester 7 udah banyak pengalaman lah ya. Jadi ketika menulis juga udah sering gitu ya. Jadi mungkin gampang mata kuliah ini untuk Anda semua. Jadi, oke, kata kuncinya nanti, sorry ya, saya tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan hasil karya-karya mahasiswa. Mungkin karya kamu juga dengan dosen lain udah pernah dipublikasikan, dan ini adalah karya saya bersama mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, ini menghasilkan kumpulan cerita pendek sih. Nah, simple sebenarnya. Jadi cerita pendek dan mereka saya tugaskan 6-8 halaman. Itu ini dia. Contohnya. Sayanya juga ikut penulis di sini. Apakah kelihatan kebaca atau enggak? Dan ini nanti kita punya serial number gitu. Kita punya serial number kayak gini. Jadi ada ini. Jadi itu udah terkatalog di mana? Di Perpustakaan Nasional. Ya, kebetulan ada dua sebenarnya penerbitan. Pertama penerbitan dari kampus atau penerbitan saya punya penerbitan sendiri. Jadi ada bisa pakai yang dari kampus atau penerbitan. Kalau penerbitan saya ya simpel, nggak ribet gitu. Kalau kampus saya nggak tahu aturan-aturannya gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan bisa nanti ke depannya tidak harus kita video meeting gitu ya. Saya akan memberikan video pembelajaran karena pertemuan itu paling minimal 3 kali pertemuan kayak gini tatap muka ya. Jadi online meeting kita paling minimum 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan sehari ini 1 hari sebelum UTS dan 1 hari sebelum UAS. Jadi cuma minimum itu. Selebihnya bisa pakai video meeting. Jadi nanti paling kalau misalnya ada video meeting, ada beberapa materi yang harus saya kasih pakai video meeting, ya kita video meeting. Cukup ini aja. Sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.